Raja Tentara Bayaran. Bab 293. Botol kecil yang jatuh dari pelukan Shen Lian jatuh ke tanah dengan suara yang tajam. Qiu Teichi segera menyadari bahwa itu adalah botol yang digunakan oleh para pejuang untuk menyimpan ramuan. Adegan ini mengingatkan Qiu Teichi, dan dia segera tidak mendesak Aida Yui dan yang lainnya untuk pergi jaket terluar yang dikenakan Shen Lian. Di bawah jaket Shen Lian, ada botol pil kecil yang padat. Tak perlu dikatakan lagi, semua pil Shen Lian harus disimpan di sini. Begitu banyak ramuan. Tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada ramuan penyembuh yang bisa memperpanjang umur. Cepat, tuangkan semuanya dan biarkan Shen Lian memakannya. Qiu Teichi yang sedang terburu-buru segera memerintahkan Aida Yui dan putrinya. Setelah mendengar hal tersebut, kedua wanita itu langsung kehilangan ekspresi kagetnya dan buru-buru membuka ikatan botol pil dari bawah jaket Shen Lian. Qiu Teichi bukanlah ahli pengobatan dan batu. Hanya ada nama di pil tersebut, tapi tidak ada penjelasan khasiatnya. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa berperan sebagai dokter saat ini sama saja. Berikan saja pada Shen Lian untuk dimakan. Siapapun yang memiliki sedikit pengalaman dalam seni bela diri sebenarnya dapat membedakan antara racun. Kecuali beberapa racun yang tidak berwarna dan tidak berbau, racun pada umumnya memiliki berbagai bau yang aneh, sedangkan pil dengan efek memperoleh memiliki aroma yang aneh. Terlebih lagi, Qiu Teichi juga mengenal beberapa orang Cina. Tidak mungkin pil dengan nama seperti Huiji dan bisa menjadi racun. Ketika Shen Lian meminum pil pertama, tubuhnya bereaksi. Pil itu sendiri mengandung banyak vitalitas langit dan bumi, dan masih efektif di tubuh Shen Lian yang sudah mati. Gelombang vitalitas murni terpancar dari dantiannya. Hanya saja vitalitas ini lambat laun akan menghilang antara langit dan bumi karena tidak adanya kendali secara sadar. Orang mati secara alami tidak lagi memiliki kunci jiwa. Pada saat ini, semua jalur utama dalam tubuh Shen Lian telah kehilangan keefektifannya. Seluruh tubuh secara alami seperti jaring ikan, mengeluarkan energi kemana-mana. Teruslah memberi makan, jangan berhenti. Kata Qiu Zhenyi sambil memeriksa pembuluh darah Shen Lian. Tentu saja bukan kabar baik bahwa vitalitas akan hilang, tetapi Shen Lian, yang sudah mati, dapat memberikan reaksi seperti itu, yang jelas cukup untuk membuat Qiu Zhenyi bersemangat. Dia juga dapat mencerna pil tersebut, yang menunjukkan bahwa Shen Lian adalah yang terakhir jejak vitalitas belum sepenuhnya terputus. Botol ramuan dituangkan ke dalam mulut Shen Lian seperti kacang yang dituangkan dari tabung bambu. Area di sekitar tubuh Shen Lian sudah seperti negeri dongeng di bumi, dipenuhi dengan energi langit dan bumi yang menyebar, dan vitalitasnya tersebar hingga menjadi sebuah botol. Dengan ramuan kehidupan tertulis di atasnya dibuka dan diubah di tangan Aida Yui. Obat ajaib yang dapat menghidupkan kembali vitalitas orang ini dituangkan ke dalam mulut Shen Lian seolah-olah gratis. Yui Aida tidak tahu berapa banyak pil yang ada di dalam botol, tetapi dia hanya menuangkan obat ini. Dia dengan kaku mulai menuangkan botol berikutnya. Berhenti. Ketika pil keberuntungan Sheng Sheng memasuki tubuh Shen Lian, Qiu Zhenyi dengan cepat berteriak berhenti. Alasannya sangat sederhana. Pada saat ini, jantung Shen Lian tiba-tiba berdetak. Pemukulan ini membuat Qiu Zhenyi takut dan segera berteriak untuk berhenti. Anda harus tahu bahwa jika Shen Lian benar-benar mendapatkan kembali vitalitasnya, tubuhnya perlahan akan menjadi seperti orang normal. Setelah menghentikan Aida Yui dan yang lainnya, Qiu Shadao menjadi tenang dan menunggu perubahan lebih lanjut pada tubuh Shen Lian. Selama masa penantian yang hampir mencekik, jantung Shen Lian akhirnya berdetak lagi, dan meridian di tubuhnya juga mulai berdetak untuk menutup secara bertahap, memperlambat hilangnya vitalitas pil tersebut. Oke. Jantung Shen Lian berdetak lagi. Qiu Teichi menangis kegirangan, dan memberitahu Aida Yui dan putrinya kabar gembira tersebut, menyebabkan kedua wanita itu terlihat tidak percaya. Ayo cepat pergi dari sini dan bawa Shen Lian ke tempat yang aman. Setelah bahagia, Qiu Zhenyi mengambil tubuh Shen Lian dan dengan cepat meninggalkan tempat yang tidak aman baik yang benar maupun yang salah bersama Aida Yui dan putrinya. Tidak lama setelah mereka pergi, seorang pria berjas hitam dan rambut disisir rapi muncul di sekitar bangunan kecil bergaya barat. Bolehkah? Pria misterius yang mengaku berasal dari grup Taiping menggumamkan sesuatu, lalu berjalan melewati halaman yang diselimuti kabut dan berjalan ke dalam setengah sisa bangunan kecil bergaya barat. Begitu dia masuk, dia melihat Jenderal Miyamoto terbaring mati di tanah. Penemuan mengejutkan ini membuatnya bersemangat. Dia hanya ingin melangkah maju untuk menyelidiki tetapi kemudian mundur. Untuk mencegah penipuan, pria misterius itu mengeluarkan pistol dari tangannya dan menembak jantung Jenderal Miyamoto.
Kepala seksi khusus yang sangat berkuasa, Jenderal Miyamoto, mati di tangan Shen Lian begitu saja. Meskipun pria misterius itu tidak dapat mempercayainya, dia tahu bahwa ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Dia melangkah maju dan mencari di wajah Miyamoto, setelah memastikan bahwa itu adalah dia pergi dengan puas. Ketika mereka sampai di halaman, mengandalkan teknik aura di alam pemurnian Qi dan berubah menjadi dewa, pria misterius itu berhasil menemukan aura milik Chiyo Teichi dan yang lainnya aura yang hanya bisa dideteksi oleh mereka yang berada di alam pemurnian Qi dan berubah menjadi dewa. Chiyo Teichi, yang mengetahui bahwa Shen Lian memiliki detak jantung, tidak memilih untuk mengirimnya kembali ke Tiongkok, melainkan memutuskan untuk mencari tempat yang aman bagi Shen Lian untuk pulih dari luka-lukanya. Cukup dengan mengusir dua wanita biasa, Chiyo Sadashi yakin, dan dengan Shen Lian, dia benar-benar tidak yakin apakah itu akan berhasil. Sekarang Jenderal Miyamoto benar-benar tidak bisa mengambil alih situasi secara keseluruhan, begitu pula Gengoro Gomori. Chiyo Teichi tidak berani mengambil risiko sebagai orang yang tidak punya pekerjaan. Setelah mengantar mereka bertiga sampai ke kota kecil di luar Kyoto tempat dia berada dalam masalah, Chiyo Teichi menghela nafas lega. Setelah keributan sebelum kelas khusus, tanah di sekitar Kyoto bisa dikatakan paling damai tempat di negara kepulauan. Tidak ada prajurit dengan indera penglihatan yang akan berkeliaran di sekitar sini. Tidak hanya bagi praktisi bela diri biasa, tapi juga bagi mereka yang berada di kelas khusus. Setelah mengalami skandal lelucon di keluarga Kazama, kelas khusus tidak bisa lagi mengirimkan master di bidang pemurnian Qi dan menjadi dewa ke sini dan Mikawa keluarganya belum hancur. Mengirim orang ke sini dengan gegabah dapat dengan mudah menimbulkan kecurigaan mereka. Jika Anda tidak hati-hati, Anda bahkan dapat menyebabkan kedua keluarga bersama-sama menyatakan perang terhadap bagian khusus. Di malam hari, pemilik penginapan kota kecil yang baik hati tidak mewaspadai ketiga gadis yang mengaku sedang bepergian, dan dia dengan antusias mengizinkan mereka menginap di penginapan kecil untuk menyembunyikan pandangan mereka. Chiyo Teichi dan yang lainnya menggunakan identitas palsu, dan Shen setelah renyah check-in, Chiyo Teichi diam-diam membawanya dari mobil ke kamar. Bab 294. Meskipun dia telah dalam perjalanan, kondisi Shen Lian tampaknya tidak terpengaruh. Pada saat ini, denyut nadi dan detak jantungnya jelas lebih kuat daripada awalnya, dan dantiannya juga secara tidak sadar berjalan dengan sendirinya, menyerap energi yang tersisa di dalam tubuh. Setelah memeriksa kondisi Shen Lian dengan cermat, Chiyo Sadashi berkata kepada Yui Aida yang menantikannya, "Jangan khawatir, fungsi tubuhmu telah kembali normal. Hanya masalah waktu sebelum kamu bangun." "Itu bagus, bagaimana kita harus meninggalkan negara pulau? Shen Lian tidak sadarkan diri sekarang, saya pikir lebih baik mengirimnya kembali ke Tiongkok." Mengetahui bahwa Shen Lian benar-benar tidak ada masalah, Aida Yui mengangguk gembira, lalu bertanya tentang Chiyo Teichi. Ketika mereka dikendalikan oleh bagian khusus sebelumnya, Aida Yui secara kasar sudah mengetahui siapa mereka. Bagaimanapun, mereka adalah unit resmi yang berafiliasi dengan Departemen Kepolisian Metropolitan. Setelah menghadapi kekuatan seperti itu, Shen Lian hanya dapat dianggap benar jika dia meninggalkan pulau itu negara. Ini aman. Mengirimmu ke China tentu saja merupakan pilihan terbaik, tapi aku tidak yakin. Ada begitu banyak ahli di organisasi. Kelas khusus, dan kekuatanku tidak cukup. Akan buruk jika aku tertangkap. Ini seharusnya menjadi tempatnya untuk saat ini. Lebih aman menunggu beberapa hari. Jika Shen Lian bisa bangun, niscaya akan jauh lebih aman. Chiyo Teichi menjawab bahwa itu adalah keputusan Chiyo Teichi setelah mempertimbangkan dengan cermat untuk tidak membuat mereka keluar dari bahaya. Jika mereka hanya dua orang biasa, ibu dan anak Aida, Chiyo Teichi pasti akan membodohi mereka, tetapi dengan Shen Lian, itu akan terjadi. Saya bertekad untuk tidak lulus ujian. Kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Aida Yui ingin mengatakan sesuatu lagi tetapi berhenti, menoleh ke arah putrinya yang khawatir, dan memberinya pelukan yang menenangkan. Meskipun dia mengatakan dia pernah mengalami kejadian seperti itu, Misa Aida masih seorang gadis kecil, dan dia berbohong jika dia mengatakan dia tidak takut. Saat ini, digendong oleh ibunya, dia merasa jauh lebih stabil. Ya, memang benar pergi sekarang bukanlah ide yang bagus. Tepat ketika ruangan menjadi sunyi senyap, suara seorang pria terdengar begitu saja, membuat Chiyo Zenichi takut untuk segera berdiri dari tanah. "Siapa kamu?" Mampu mendekat secara diam-diam, dan hampir muncul begitu saja, Chiyoda Zenyi segera menyadari bahwa orang yang datang mungkin adalah ahli dalam bidang pemurnian Qi dan transformasi menjadi dewa. Untungnya, orang di depannya tidak mengambil tindakan secara langsung, dan dia tidak menunjukkan niat membunuh.
Chiyo Zenichi tidak bodoh. Sebagai ketua tim kelas khusus, dia pada dasarnya bisa memikirkan hal-hal yang bisa dilakukan orang biasa memikirkan. Sebagai target yang harus dibunuh di kelas khusus, ketiga gadis ini sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan master di bidang pemurnian Qi dan berubah menjadi dewa. Shen Lian, satu-satunya yang layak diajak bicara, mengalami koma pada saat ini. Orang yang datang untuk bertindak seperti ini jelas lebih cenderung menjadi teman daripada musuh. Halo, jangan terlalu bersemangat, saya teman Shen Lian. Pria yang mengenakan setelan formal hitam dan menyisir rambutnya dengan cermat merentangkan tangannya hingga rata dan berkata kepada Chiyo Teichi dengan ekspresi tenang. Teman. Chiyo Teichi terlihat bingung. Jika yang datang adalah Hirata Hideo, Chiyo Sadashi tidak akan menganggapnya aneh. Sayangnya, orang di depannya adalah wajah yang belum pernah dilihat Chiyo Sadashi ditembak di negara Pulau Yam. Siapa di antara kita yang berani melakukan kontak dengannya? Dan mereka menjadi teman, dan itu tidak biasa. Ya, mereka berteman. Li Hengqi dari grup Taiping baru saja berteman dengan Shen Lian pada siang hari. Li Hengqi menyebut namanya untuk pertama kalinya, dan dia juga dengan belak-belakan menceritakan saat dia dan Shen Lian menjadi teman. Taiping Group. Li Hengqi. Kamu berasal dari negara mana? Chiyo Teichi dari Taiping Group mengetahui bahwa meskipun dia tidak tahu banyak, dia telah mendengar sedikit tentangnya. Namun, nama Li Hengqi benar-benar membuat Chiyo Teichi sedikit bingung. Kenapa nama ini, yang jelas terlihat seperti orang Cina, muncul ditentang seseorang yang mengaku sebagai organisasi pembunuh yang seharusnya menghancurkan negara kepulauan? Aku adalah orang China. Li Hengqi menanggapi kebingungan Chiyo Teichi dengan sederhana. Oke. Karena kamu bilang kamu adalah teman Shen Lian, bisakah kamu membantuku mengirim Shen Lian kembali ke Tiongkok dengan selamat? Chiyo Teichi menghela nafas berat. Masalah mengenai Li Hengqi memang agak rumit. Chiyo Teichi memang tidak punya dasar untuk berspekulasi. Namun untungnya, Li Hengqi belum mengambil tindakan hingga saat ini jelas. Asalnya, tapi setidaknya bukan seseorang dari kelas khusus. Ini, Li Hengqi merenung. Permintaan Chiyo Teichi bukannya tidak masuk akal. Karena Anda mengaku sebagai teman Shen Lian, Anda tidak boleh menolak permintaan untuk membantu Shen Lian kembali ke Tiongkok. Kelas khusus saat ini tidak memiliki kekuatan tempur yang canggih Shen Lian, dan itu bahkan tidak berbahaya. Ada pertanyaan. Melihat ekspresi ragu-ragu Li Hengqi, Chiyo Zhenyi pada dasarnya dapat menyimpulkan bahwa meskipun orang di depannya bukanlah orang di kelas khusus, dia memiliki tujuan lain untuk Shen Lian. Apakah tujuan ini baik atau buruk? Chiyo Zhenyi tidak tahu, tapi dia bertekad. Dia tidak bisa dipercaya sebagai teman sejati Shen Lian. Ngomong-ngomong, tidak apa-apa mengirimnya kembali. Tapi menurutku itu tidak perlu. Melihat lukanya pada dasarnya sudah stabil, dengan perlindunganku, kamu tidak akan berada dalam bahaya apapun di negara kepulauan. Lebih baik menunggu sampai Shen Lian bangun dan membiarkannya. Bagaimana kalau membuat keputusan sendiri? Li Hengqi berusaha sekuat tenaga menjelaskan apa maksudnya pada Chiyo Zhenyi. Singkatnya, Anda dapat mengirim Shen Lian pergi, tetapi itu tidak perlu. Selain itu, ketika Shen Lian bangun, saya masih memiliki sesuatu yang ingin saya diskusikan dengannya. Apakah Anda mengerti maksud saya? Menghadapi kecurigaan Chiyo Teichi yang tidak tahu malu, Li Hengqi merasa sedikit bingung, dan harus menjelaskan lagi. Anda mungkin dapat memahami bahwa Anda ingin memanfaatkan pemulihan cedera Shen Lian, jadi Anda tidak ingin dia meninggalkan negara pulau itu. Chiyo Zada mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti maksud Li Chenxi. Tidak perlu mengatakannya dengan kasar. Ini bukan tentang pemanfaatan, ini lebih tentang kerjasama. Adapun cara memutuskannya, saya pikir lebih baik membiarkan Shen Lian membuat keputusannya sendiri ketika saatnya tiba. Li Hengqi merasakan keringat dingin menetes dari dahinya. Nona Chiyo yang cantik dan murah hati di depanku sepertinya bukan orang yang mudah bergaul. Itu benar. Maka terserah padamu untuk menjaga hidup kita tetap aman selama periode ini. Alasan untuk berbicara terus terang tentu saja bukan karena Chiyo Sadashi tidak tahu apa-apa tentang dunia. Sebaliknya, terkadang lebih baik bersikap jelas tentang hal-hal tertentu. Kedua belah pihak bisa jujur, dan tidak perlu curiga. Tentu. Li Hengqi tersenyum lalu keluar dari kamar mereka dengan sangat sopan. Bersambung.